Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita juga ingin menyapa mereka yang sedang menonton saat ini secara live streaming. Kami mengucapkan shalom juga Bapak Ibu yang ada di rumah. Tuhan memberkati kita semua. Mari saya ajak sekali lagi kita bangkit berdiri. Kita mau agungkan Tuhan. Amin. Mungkin sudah selama ini kita pakai mulut kita membicarakan mengenai COVID-19 terlampau banyak. Tapi waktu ini kita mau pakai mulut kita seketika waktu untuk Dia yang adalah penguasa langit dan bumi. Oleh sebab itu saya mengajak kita bangkit berdiri seketika, agungkan Dia. Ucapkan sesuatu pengagungan saudara kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengagungkan Engkau, haleluya. Kami meninggikan Engkau karena memang Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang agung, Engkau Allah yang mulia. Tiada Allah yang seperti Engkau. Sebab Engkau berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan yang olehnya manusia dapat diselamatkan kecuali dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau berkata melalui kitab suci, haleluya, bahwa Engkau berjanji Engkau menepatinya. Karena Engkau berkata orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah dipermalukan. Oh terima kasih Tuhan Yesus, kami agungkan Engkau sebagaimana Engkau ada, bahwa Engkau adalah Allah yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mohon pengampunan Tuhan, sucikan mulut kami. Karena terlampau banyak kami memakai mulut ini untuk hal yang lain. Untuk hal yang bukan kepada Tuhan. Tapi pada pagi hari ini Allah oleh anugerah-Mu basuh dengan darah-Mu. Di dalam nama Yesus, kuasa pengurapan Allah dari tempat yang maha tinggi mengalir di setiap lorong kursi kita, menjamah kita, membangkitkan kita kembali untuk menatap bahwa aku melihat masa depan yang penuh harapan. Oleh sebab itu Tuhan urapi berkati firman-Mu dan hidupkan dan terjemahkan itu kepada bahasa kebutuhan kami yang olehnya kami dapat memahami, yang olehnya kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Yesus Allah yang berkuasa kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum duduk katakan kiri kananmu, engkau berharga dan mulia di mata Allah. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan satu judul khotbah yaitu makna Natal. Karena ini bulan Desember ya, jadi kita berbicara mengenai Natal. Terambil dalam teks kita yaitu Matius pasal yang ke-1 ayat 18 sampai yang ke-25. Ya, saya harap Bapak Ibu semua dapat membacanya nanti ya. Nanti saya membahas, nanti kita bisa lihat satu bagian dalam firman tersebut. Perayaan Natal menjadi satu momen yang ditunggu-tunggu oleh orang percaya, oleh orang Kristen. Bukan hanya di Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia. Namun demikian, saudara-saudara sekalian, bahwa kita perlu memahami bahwa perayaan Natal pada tahun ini, tahun 2020, tidak seperti biasanya. Karena kita berada di tengah pandemi COVID-19. Tentu ada banyak hal yang perlu dilakukan, yaitu penyesuaian oleh gereja-gereja Tuhan, oleh keluarga-keluarga Kristen, dan juga orang percaya pada umumnya. Kenapa? Karena kita harus mematuhi protokol kesehatan yang biasa disebut dengan 3M, ya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sebagai contoh, biasanya gereja Tuhan masuk di bulan Natal ini, gereja Tuhan sibuk mempersiapkan, ya, tukar kado, choir, drama, dan sebagainya untuk menyambut Sang Juru Selamat. Demikian juga ada di antara kita mungkin memakai waktu-waktu Natal sebagai satu momen, satu kesempatan untuk mengunjung sanak saudaranya, untuk bersilaturahmi. Tapi sekarang agak sedikit mengalami kendala. Namun demikian saudara-saudara sekalian, bahwa makna Natal tidak boleh terpengaruh oleh saat ini yang sedang terjadi di seluruh dunia, yaitu pandemi COVID-19. Karena makna Natal adalah sangat penting untuk kita pahami, hayati, agar kita kuat melewati
masa pandemik ini. Dan tantangan-tantangan ke depan yang mungkin ada di tengah-tengah kehidupan kita bersama-sama. Oleh sebab itu, izinkan saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan paling tidak ada 2 makna Natal yang perlu kita renungkan secara bersama-sama. Karena itu bermanfaat untuk menolong pertumbuhan daripada roh iman kita dan memberi kepada kita kekuatan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ada 2, yaitu yang pertama Natal berbicara penggenapan nubuatan dan Natal berbicara mengenai pengorbanan. Nah, 2 makna Natal ini kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, Natal berbicara penggenapan nubuatan. Bapak Ibu bisa melihat di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-22 dan 23. Saya bacakan saja ya. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ayat yang ke-23, ayat Matius pasal 2 ayat 1 maksud saya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Secara singkat, apa sih pengertian nubuatan? Nubuatan adalah pernyataan atau pemberitahuan Allah sebelum atau mendahului peristiwa tersebut sebelum terjadi. Itulah disebut nubuatan. Kelahiran Tuhan Yesus di muka bumi ini bukan terjadi secara dadakan atau terjadi kebetulan. Kelahiran Tuhan Yesus di muka bumi ini merupakan satu rancangan Allah dengan tujuan untuk menyelamatkan manusia yang terbelenggu dan terikat oleh kuasa dosa. Oleh sebab itu, mari kita melihat beberapa nubuatan mengenai kelahiran dari Yesus. Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya mendapat satu nubuatan. Bapak Ibu sudah mengerti apa itu tadi nubuatan? Dia sudah mendapat nubuatan 700 tahun sebelum Yesus lahir. Saudara bayangkan, 700 tahun. Di situ kalau saudara perhatikan di Yesaya pasal 7 ayat 14 tersebut, ada 2 hal saudara perhatikan. Yesus lahir dari seorang perempuan muda. Yang kedua, Yesus dinamakan Immanuel. Dan saudara perhatikan di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-22 dan 23, di situ digenapi. Bukankah itu luar biasa? Amin. Bagaimana Allah setia memegang perjanjiannya 700 tahun. Kita lihat satu lagi, nubuatan di dalam kitab Mika pasal 5 ayat yang ke-1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sama, nubuatan Nabi Mika ini kurang lebih juga 700 tahun. Tetapi nubuatan Nabi Mika lebih kepada spesifik, kepada tempat lokasi di mana Yesus akan lahir, yaitu di kota Bethlehem. Ya. Kalau demikian, apakah yang dapat kita pelajari dari penggenapan nubuatan yang ratusan tahun tersebut yang digenapi Allah secara tepat? Apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama, ya, melalui peristiwa Natal, kita diingatkan bahwa firman Tuhan yang kita pegang, yang saudara pegang, itu benar adanya. Amin. Itu tidak palsu, itu asli adanya. Kalau ada orang mengatakan Alkitabmu sudah dipalsukan, Alkitabmu sudah tidak asli lagi, itu salah besar. Salah satu bukti, Alkitab memberitahu kita, barusan kita baca, salah satu bukti bahwa Alkitab itu benar, nubuatan digenapi. Haleluya.
Bahkan Yesus sendiri dengan tegas berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya apa? Artinya manusia tidak dapat cukup hanya makan capcay, puyung hai, hamburger, tanpa memberi kepada kehidupan batinianya, yaitu makanan rohani. Karena kalau demikian, kita tidak bakal kuat menjalani kehidupan kita yang akan kita hadapi ke depan. Itulah sebab Yesus mengatakan, manusia tidak hanya hidup dari roti, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Bahkan Yosua sebagai satu generasi yang menggantikan kepemimpinan Musa untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Musa berpesan memperingatkan kepada bangsa Israel, dan saya percaya memperingatkan kita juga, memperingatkan gereja Tuhan, kalau hidupmu mau berhasil, kalau hidupmu mau beruntung di muka bumi ini, kata Yosua dalam firman-Nya, Yosua 1 ayat 8, katanya, dengar firman Tuhan, renungkan itu, amin, baca itu dan lakukan, maka hidupmu akan beruntung. Haleluya. Saya ingin menekankan kepada kita, sekali lagi, kalau engkau ingin kuat melewati masa-masa pandemik ini, bahkan ke depannya, bukan hanya lewat, tapi beruntung, pegang firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan merupakan andalan dan kekuatan, sebagaimana Kristus sudah katakan di Matius pasal 4 ayat yang keempat. Hal yang kedua yang perlu dapat kita pelajari dari nubuatan ratusan tahun yang digenapi oleh Tuhan secara tepat. Yang kedua yaitu peristiwa Natal. Kita diingatkan bahwa Allah memegang janjinya. Ia tidak pernah berdusta kepada manusia. Tadi sudah saya katakan, antara peristiwa nubuatan yang Allah berikan baik kepada Nabi Yesaya, kepada Nabi Mika, sampai Yesus lahir itu jaraknya 700 tahun. Ya, semuanya tepat, dan saudara bisa bayangkan kalau satu generasi itu adalah 100 tahun, maka kalau 700 tahun berarti ada 7 generasi. Tetapi bagaimana Allah tetap memegang apa yang diucapkannya sampai itu terlaksana. Mungkin ketika orang pertama kali mendengar itu sudah sekian lama lupa. Apa benar, apa iya. Tuhan kalau dia sudah ngomong, Tuhan kalau dia sudah berkata, dia pegang, amin. Dia akan lakukan itu. Itu sebab di dalam Bilangan pasal 23 ayat yang ke-19 dikatakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara tidak menepatinya. Di dalam perjanjian baru, Ibrani pasal 6 ayat yang ke-18 dikatakan Allah tidak mungkin berdusta. Kalau demikian adanya, saudara-saudara dan saya adalah orang yang paling beruntung di muka bumi ini. Orang yang paling berbahagia, amin. Karena kita punya firman Tuhan yang akan digenapi oleh Tuhan dengan waktu dan caranya. Kitalah orang-orang yang berpengharapan karena kita punya firman. Karena apa? Karena Allah yang kita sembah tidak pernah berdusta dan ia tidak ingkar jadi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saat ini kita atau saudara dalam pergumulan hidup, jangan tinggalkan Tuhan. Tetapi mari kita semakin mendekat kepada Tuhan, karena Allah memegang janjinya dan ia tidak mungkin mengingkarinya. Amin. Kalau kita ada persoalan, jangan menjauh daripada Tuhan, tapi semakin mendekat. Kalau ada persoalan, semakin mendekat. Amin. Saya percaya orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah dipermalukan oleh Tuhan. Sebagaimana Allah katakan,
Daud berkata, sejak aku muda sampai aku tua, belum pernah aku melihat orang benar meminta-minta. Haleluya. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, dekatkan dirimu kepada Allah, apapun situasi keadaanmu, dengan satu konsep pemikiran kebenaran firman Allah, bahwa Allah menggenapi janjinya. Dan ada banyak janji Tuhan di dalam Alkitab itu yang diberikan bagi saudara. Roma pasal 10:11 dikatakan, karena kitab suci berkata, ya, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Amin. Hafalkan, renungkan baik-baik. Dan ini merupakan ayat yang selalu saya ingat setiap kali, bahwa orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah dipermalukan. Bukan tidak ada persoalan, bukan tidak ada tantangan, tetapi kita dapat melewati itu. Amin. Karena ada Allah menyertai kita. Yang ketiga yang dapat kita pelajari, ketika nubuatan yang berjarak 700 tahun digenapi oleh Allah secara tepat. Melalui peristiwa Natal, kita diingatkan untuk tetap percaya kepada firman Tuhan yang berisi janji-janjinya dan kasih setia Allah yang tidak pernah berubah bagi kita. Pertanyaannya adalah, kenapa kita harus percaya kepada firman Tuhan? Kenapa? Karena firman itu Allah sendiri. Yohanes 1:1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ingat, ketika Allah menciptakan alam semesta ini, dari awal hari pertama, kedua, ketiga, sampai ke-7. Kalau saudara membaca di kitab Kejadian, pasal 1 ayat ketiga, Allah tidak membutuhkan material atau bahan untuk menciptakan alam ini. Dia hanya membutuhkan apa? Perkataan. Dia hanya membutuhkan firman. Ketika ia berkata, be the light, jadilah terang, maka terang itu jadi. Amin. Ada kuasa dalam firman Tuhan. Ada kuasa di dalam perkataanmu. Itu sebab firman Allah mengingatkan dalam Amsal pasal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Di dalam Galatia pasal 6 ayat 7 dikatakan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ini adalah hukum rohani. Apa? Ini adalah hukum rohani. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Kalau engkau tabur dari waktu ke waktu, saya sakit tidak bakal sembuh lagi, engkau tuai itu. Kalau engkau berkata, masa depanku suram, terus dari waktu ke waktu, engkau tuai itu. Ini hukum rohani. Jadi, kata firman tadi, ya, apa yang kau tuai, kau tabur. Oleh sebab itu, daripada kita mengomong negatif, kita tuai hasilnya, lebih baik kita ngomong apa? Yang berkat, ada amin. Yang positif. Contoh misalnya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Ada amin. Kita lemas tapi kita ucapkan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh gila, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Ada amin. Tapi masalahnya, berapa lama engkau mampu mengkumandangkan kebenaran Allah itu? Sekali, dua kali, paling bertahan 1 hari. Bagaimana hari kedua, hari ketiga? Engkau harus terus. Karena ada koneksi antara perkataanmu dan jiwamu dan pikiranmu. Ada amin. Jadi kita perkatakan kebenaran firman Allah. Haleluya. Kenapa kita harus percaya kepada firman Allah? Tadi saya katakan karena firman Allah itu ada Allah sendiri. Karena yang kedua, firman Tuhan tidak pernah gagal. Alkitab berkata, setiap perkataan sudah keluar dari mulut Allah. Keluar dari mulut Allah, ya tidak pernah kembali dengan sia-sia. Yang ketiga, Allah sanggup melakukan segala sesuatu
dan tidak ada satupun rencananya yang gagal. Haleluya. Oleh sebab itu, jadikanlah firman Tuhan menjadi buku kesayangan saudara dan saya setiap waktu. Ada amin? Baca dan baca. Baca dan baca. Baca dan baca. Biarlah paradigma kita diubahkan hari demi hari. Pikiran kita diperbaharui hari demi hari. Konsep kita diperbaharui terus oleh kebenaran firman Tuhan. Memang benar Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa dalam hidup ini ada banyak hal yang seringkali membuat kita menjadi pesimis. Karena kita berpikir atau berpandangan bahwa saya tidak mempunyai masa depan yang baik lagi. Mungkin hal ini menyebabkan adanya persoalan yang tidak kunjung selesai. Dan kita sering mengalami kegagalan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saat ini engkau berada di dalam kegagalan dalam menjalani kehidupan ini. Namun demikian, janganlah kita menjadi pribadi yang cepat pesimis, patah semangat, khawatir, dan kecewa. Kenapa? Karena kita mempunyai Tuhan yang tidak pernah gagal dalam hidup kita dan yang senantiasa setia menyertai kita sekalipun kita mengalami kegagalan, dengan berpegang bahwa rencana Allah atas hidupku tidak pernah gagal. Oleh sebab itu bangkitlah engkau, haleluya. Oleh sebab itu bangkitlah kita semua. Kalau ada hal yang perlu diperbaiki, perbaikilah sekarang. Kalau ada hal yang perlu dibereskan dengan Tuhan, bereskanlah sekarang. Ada amin. Ketahuilah dan sadarilah bahwa hidup saudara dan saya tidak ditentukan oleh masalah yang saudara hadapi, melainkan ditentukan oleh Tuhan kita yang tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita. Dan rencana Tuhan itu penuh kebaikan dan Ia memberi hari esok yang penuh harapan. Sebagaimana Ratapan 3 ayat 22 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar setianya. Mungkin cerita Abraham Lincoln menjadi satu ilustrasi untuk menolong kita, untuk belajar bagaimana harus bangkit dari kegagalan. Abraham Lincoln adalah seorang pribadi yang ulet, jujur, dan juga berani. Sifatnya yang demikian itu telah membuat dia mampu bertahan di dalam berbagai rintangan. Bahkan berhasil pada akhirnya menjadi Presiden Amerika yang ke-16. Namun demikian kita perlu ketahui bahwa Abraham Lincoln meraih kesuksesan tersebut bukanlah dengan tiba-tiba. Itu dia melewati waktu yang panjang. Dia melewati kegagalan demi kegagalan. Bahkan dikatakan nyaris ia patah semangat. Saudara bisa bayangkan, dia masih umur 7 tahun. Sudah diusir keluar dari rumahnya sekeluarga. Dan pada usia dia 9 tahun, ibunya meninggal. Dan ketika dia belajar berusaha, usahanya bangkrut. Ya. Dan dia mulai masuk ke jalur politik. Dia gagal, kalau sekarang apa ya, jadi caleg itu gagal dan gagal. Akhirnya dia berusaha kembali. Dan dia juga bangkrut. Dia harus membayar kerugian selama 17 tahun. Gagal lagi. Bahkan dia dikatakan dalam satu artikel, ia mengalami goncangan jiwa dan harus terbaring di tempat tidur selama 6 bulan. Gagal demi gagal. Tetapi pada akhirnya di tahun 1860 ia terpilih menjadi Presiden Amerika yang ke-16. Pertanyaannya bagi kita adalah, mengapa Abraham Lincoln bisa menghadapi kegagalan demi kegagalan yang ia hadapi dan pada akhirnya berhasil? Yang pertama dikatakan Abraham Lincoln tak pernah melupakan Tuhan. Ya.
ia berhasil. Maksud saya Abraham Lincoln lah yang pertama yang mencanangkan hari doa puasa nasional bagi Amerika, yaitu di tanggal 30 Maret tahun 1863. Yang kedua membuat Abraham Lincoln dapat bertahan karena ia percaya waktunya Tuhan. Ada amin. Alkitab dikatakan dalam Pengkhotbah, waktu Tuhan yang terbaik. Doa saudara dan doa saya tidak bisa menggeser waktunya Tuhan. Tidak bisa. Karena Allah tahu apa yang terbaik. Karena Ia Maha tahu. Yang kita butuhkan kalau kita tahu waktu Tuhan yang terbaik adalah kesabaran. Ada amin? Ada amin? Apa? Sabar. Bilang kiri kanan, sabar. Ya. Allah tepat bekerja pada waktunya. Abraham Lincoln bisa menghadapi kegagalan. Dikatakan karena ia senantiasa mencari pertolongan dari Tuhan dan mencari kedamaian lewat doanya. Dan yang terakhir dia dapat melewati kegagalan demi kegagalan dalam hidupnya. Karena Lincoln selalu kemana-mana membawa buku yang bernama Alkitab untuk dia baca dan menjadi standar kehidupannya. Haleluya. Kiranya ini memberi kepada kita satu inspirasi, motivasi untuk kita bangkit sebagai anak-anak Tuhan. Dan kalau saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian mengalami kegagalan dalam kehidupanmu, yakinilah bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya. Melainkan kegagalan kita dapat dipakai oleh Tuhan untuk melihat hari depan yang penuh harapan. Oleh sebab itu, bagaimana reaksi kita? Jangan menyerah. Bilang kiri kanan, jangan menyerah bro. Di sisi lain, tanpa mengalami kegagalan, nampaknya akan kesulitan kita mengalami kuasa Tuhan. Jadi, saudara-saudara sekalian, bangkitlah dari setiap kegagalan. Tuhan membuka kesempatan untuk kita menuju kemenangan. Haleluya. Makna Natal yang bermanfaat untuk menolong pertumbuhan iman serta menghadapi tantangan hidup sehari-hari yang kedua adalah Natal berbicara pengorbanan. Matius pasal 1 ayat 18 dan 25 saya bacakan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Di seputar peristiwa Natal, kita dapat melihat bahwa ada beberapa pribadi, ya, tentu ada banyak pribadi, tapi beberapa pribadi yang berkorban. Katakan saja Allah. Allah sendiri berkorban dalam peristiwa Natal. Di mana ia yang kaya, pemilik alam semesta, dunia dan seisinya, menjadi miskin lahir di kandang domba. Mazmur pasal 24 ayat 1 dikatakan, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Allah berkorban. Allah sendiri berkorban dalam peristiwa Natal ketika ia mengambil rupa seorang manusia. Hal ini telah membuat Allah yang tidak terbatas, yang adalah roh, membataskan dirinya karena ia menjadi manusia. Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 dan ke-7, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mungkin saudara bertanya, Allah kok menjadi manusia? Mungkin saudara bertanya, Allah kok jadi manusia? Karena dia Allah, maka ia dapat menjadi apa saja. Ada amin? Tapi kalau ada yang mengatakan ada Allah tapi tidak dapat menjadi Allah, mungkin itu ngaku-ngaku Allah, bukan Allah sebenarnya. Ada amin? Jadi kalau ada orang saudara tanya, saudara, kok Allah kamu bisa jadi manusia? Karena memang dia Allah, dia dapat menjadi apa saja yang dia mau. Tapi kalau Allahmu tidak bisa menjadi manusia, maka Allahmu
ini diragukan atau ngaku-ngaku Allah. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, kita perlu menyadari bahwa Natal lebih daripada sekedar perayaan atau berbagi hadiah. Natal membuktikan satu anugerah Allah yang besar melebihi dosa manusia. Saya hanya ingin mengingatkan kita semua bahwa Alkitab secara tegas mengatakan bahwa semua manusia di bawah kolong langit ini telah berdosa dan upah dosa adalah maut. Dan tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa. Kita semua akan mengalami kematian karena dosa kita. Tetapi Allah yang berkemurahan mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dan akhirnya mati di kayu salib dan bangkit kepada hari ketiga menjadi pengantara yang percaya kepadanya, diampuni dan kita dilepaskan dari belenggu dosa. Haleluya! Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Yusuf dan Maria harus berkorban, di mana mereka harus mengorbankan perasaan mereka, yaitu menerima bayi Yesus, sekaligus menjadi orang tua atas bayi tersebut, yang bukan anak mereka. Karena waktu itu, kalau saudara membaca dalam Matius pasal 1 ayat 25, karena mereka belum resmi menikah. Saya bacakan ya, Matius 1 ayat 25 sekali lagi. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia. Artinya Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai Maria melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Dari ayat ini memberitahu kepada kita, Yesus mempunyai saudara-saudara yang lain. Yusuf dan Maria mengorbankan, bukan hanya mengorbankan perasaan, mereka juga mengorbankan reputasi mereka, nama baik mereka. Karena apa? Karena mereka dapat dianggap melakukan perzinahan. Karena hamil di luar pernikahan. Karena memang mereka belum menikah. Dia menghadapi atau berkorban demi reputasi nama baiknya. Menerima Maria yang hamil tersebut. Bukan hanya reputasi nama baik Yusuf Maria hancur, saudara-saudara sekalian. Hal ini juga membawa mereka mendapat cibiran, cemoohan atau caci maki dari masyarakat pada waktu itu. Dan lebih berbahaya lagi, mereka dapat dirajam dengan batu sampai mati. Hal yang perlu kita tiru dari kehidupan Yusuf dan Maria adalah mereka tetap taat pada kehendak Allah sekalipun bertentangan dengan tradisi, perasaan, dan akal sehat mereka. Apa itu tradisi yang saya maksud? Tradisi mengatakan orang yang hamil di luar nikah atau sah boleh dilempar, dirajam dengan batu sampai mati. Sementara Yusuf dalam mimpinya, malaikat Tuhan berkata kepadanya, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Padahal kita tahu ia belum menjadi suami istri. Namun Yusuf taat untuk menerima Maria sebagai istrinya. Resiko. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bisa bayangkan bagaimana perasaan Yusuf karena ia harus menikah dengan pacarnya yang hamil, bukan karena perbuatannya, tetapi melalui pekerjaan Roh Kudus. Ya, saudara bisa baca baik-baik dalam Matius pasal 1 ayat 20a. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Yusuf taat apa yang Allah katakan. Bahkan tadi saya katakan melebihi akal sehat. Apa yang saya maksud dengan akal sehat di sini? Kata malaikat itu amat tidak masuk akal
Saudara perhatikan di ayat 20b, Matius 1:20b. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Coba saudara renungkan. Andai kata saudara adalah Yusuf. Di mana tunangan saudara yang saudara tahu sekarang menjadi hamil. Apakah saudara bisa menerima apa yang dikatakan malaikat tersebut bahwa kehamilannya karena dari Roh Kudus? Ya, ada orang pacaran, hamil, nanti dia bilang, kenapa hamil? Karena malaikat bilang tadi malam ke saya hamil. Jadi kita, saudara bisa bayangkan. Luar biasa, Yusuf taat menerima perkataan firman Tuhan ini. Jadi hal yang dapat kita pelajari dari ketaatan Yusuf kepada Allah adalah bahwa Tuhan sering kali, banyak kali memberi firman yang sukar diterima oleh akal sehat manusia. Sebagai contoh, Roma pasal 8 ayat yang ke-28 dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya. Haleluya. Senang bukan? Ya, nampaknya firman itu tidak terlalu sukar untuk dipercayai. Tetapi kadang-kadang persoalan, problem kehidupan yang kita alami begitu banyak, begitu berat dan membingungkan. Bahkan kelihatannya akan berakibat tidak baik di masa depan. Dapatkah kita menerima firman Tuhan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan? Come on! Haleluya. Kita butuh iman. Amin. Kita semua minta Tuhan beri saya iman. Oleh sebab itu pada kondisi seperti itu, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya. Terdengar ganjil, tidak masuk akal. Pertanyaannya, kalau saudara pada posisi seperti itu, keluarga saudara, orang tua saudara, ingatkan, dapatkah saudara masih mempercayai Allah? Keputusan adalah keputusan pribadi, bukan keputusan bersama. Haleluya. Keputusanmu itu menunjukkan seberapa jauh engkau mengenal Allah, seberapa jauh engkau percaya kepada Allah. Bukan banyaknya lamanya engkau datang ke gereja, tapi keputusan-keputusan yang engkau ambil, terlebih pada saat-saat yang sulit, itulah menunjukkan siapa sebenarnya engkau di dalam Tuhan. Dengan demikian dapat saya katakan bahwa firman Tuhan harus lebih tinggi posisinya dari tradisi manusia. Firman Tuhan harus lebih tinggi posisinya dari perasaan manusia, perasaan saya dan saudara. Firman Tuhan harus lebih tinggi posisinya dari akal budi manusia. Ingatlah Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Tuhan tidak bisa dan tidak mau memakai orang yang tidak mau berkorban bagi Dia. Kalau saat ini mungkin kita berpikir saya sukar berkorban bagi Tuhan. Renungkanlah seketika waktu tentang pengorbanan Yesus yang telah Dia lakukan di kayu salib. Dia tidak berdosa, telah menjadi berdosa oleh kita semua. Ia dicambuk, dianiaya, ditombak, darahnya mengalir untuk kita, untuk menyembuhkan kita, untuk pengampunan kita. Renungkan itu pengorbanan Allah. Sehingga saya percaya dengan pertolongan kudus, kita akan dimampukan memiliki hati untuk berkorban juga. Bukan hanya kepada Allah, tapi juga kepada sesama kita, manusia. Dengan mempelajari kehidupan Tuhan Yesus dan kehidupan Yusuf dan Maria, maka saya pribadi ini saudara boleh setuju boleh tidak, secara tegas saya ingin katakan, tidak ada pengorbanan tanpa ketaatan dan tidak ada ketaatan
tanpa pengorbanan. Sedangkan Allah sendiri dalam Filipi 2 ayat 8 dikatakan, dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sudahkah Bapak Ibu Saudara sekalian mempraktekkan berkorban bagi Allah, bagi Dia, dengan cara membantu sesama kita yang kekurangan, menolong mereka yang terdampak COVID. Momen Natal merupakan momen yang baik menjadi pohon terang Kristus di tengah dunia yang semakin gelap ini. Sebagai bagian yang terakhir, puji Tuhan, bagian terakhir. Dunia memang tahu sekali bagaimana cara mengalihkan perhatian manusia daripada Yesus. Di mana zaman sekarang ya, penekanannya kalau Natal bukan lagi pada kelahiran Yesus sang juru selamat, tapi kepada pesta pora, diskon, belanja sini murah, jalan-jalan dan sebagainya. Saya tidak katakan bahwa itu salah, berbelanja, berjalan-jalan. Tetapi yang lebih penting adalah kita meluangkan waktu untuk mengingat dan merenungkan makna Natal itu sendiri. Seperti saya katakan ada dua. Yang pertama, Natal berbicara penggenapan nubuatan. Hal ini akan menolong iman kita semakin teguh bahwa apa yang dikatakan Allah lewat firman-Nya adalah benar adanya. Yang kedua, yang perlu kita renungkan bahwa Natal berbicara pengorbanan, di mana Ia telah mengutus anak yang tunggal datang ke dalam dunia dan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita, membakar iman kita kembali untuk bersemangat. Yes, bersama dengan Tuhan saya akan melakukan perkara yang besar.